Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada hari ini kita akan membahas tentang tegangan dan arus bolak-balik ya. Khususnya di sini jenis-jenis tegangan yang ada di arus bolak-balik. Oke, sebelum ke sana kita review dulu bahwa arus listrik itu secara umum ada dua, arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah itu mempunyai nilai yang tetap ya. Kalau arus bolak-balik nilainya berubah-ubah tergantung waktu. Kemudian mempunyai polaritas positif dan negatif untuk searah, kalau yang bolak-balik tidak mempunyai polaritas. Kemudian frekuensinya dia mendekati 0 atau bisa dikatakan 0, dia tidak mempunyai frekuensi. Tapi kalau arus bolak-balik frekuensinya lebih dari 0. Umumnya kalau di jala-jala PLN itu 50 Hz. Ini dari segi bentuknya ya. DC itu seperti ini AC. Oke. Nah, sejarahnya bagaimana terbentuk arus bolak-balik itu ya. Arus bolak-balik itu menurut Michael Faraday ya, menyatakan bahwa jika suatu penghantar digerakkan memotong suatu medan magnet, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Ini prinsip dari generator. Jika ada sebuah magnet di sini contohnya, kemudian ini ada kawat penghantar. Nah, magnet ini ada mempunyai kutub ya, utara dan selatan. Kemudian di antara dua kutub ini diberi penghantar. Penghantarnya itu digerakkan, maka keluarannya dari ini ya, penghantar ini itu bisa menimbulkan tegangan listrik. Di sini bentuk gelombang. Jika ini digerakkan semakin kencang, bentuk gelombangnya juga semakin banyak. Ini struktur fisiknya, ini ilustrasinya ya. Oke, kemudian ini contohnya tadi, pada saat kutub utara dan selatan sejajar dengan kawat penghantar, maka tegangannya 0 ya. Karena tidak ada medan magnet yang terpotong. Kemudian pada saat penghantar itu tegak lurus ya, ini penghantar vertikal terhadap garis magnetik, maka tegangannya adalah maksimum. Dia banyak yang terpotong di sini, sehingga tegangan yang dikeluarkan di sini maksimum karena arusnya itu lewat dari sini kemudian ke sini. Ilustrasinya bagaimana sih dari putaran itu bisa membentuk gelombang sinus, itu seperti ini ya. Jadi pada saat A berada di posisi 0 derajat ini seperti ini, maka penghantar bergerak dengan arah yang sama dengan arah gaya medan magnet. Karena itu tegangan induksi yang dihasilkan 0 ya. Pada saat penghantar berputar dari 0 sampai 90 lah, ini tegangannya bisa maksimum di sini ya. Hal ini menyebabkan tegangan induksi yang dihasilkan adalah maksimum pada saat di 90 derajat. Kemudian pada saat penghantar di 90 sampai 180 itu di sini ya, dia turun ya. Ya. Yang kalau di 180 derajat dia kembali ke 0 ya. Nah, di siklus berikutnya sama tapi kebalikan. Kalau yang ini karena dia ke bawah maka dia negatif ya. Oke, itu lanjutnya kurang lebihnya seperti itu, diilustrasikan tadi seperti itu. Nah, maka dari itu tegangan di arus bolak-balik itu mempunyai beberapa jenis. Nah, kalau di sini saya ambil satu titik di sini, titik di sini, titik di sini, dan titik di sini, itu dinamakan tegangan sesaat ya. Maka dapat dituliskan V sama dengan Vm sin alfa. Nah, di mana V ini adalah tegangan sesaatnya pada saat T keberapa. Nah, alfa di sini T-nya yang mewakili. Atau alfa adalah sudut rotasinya pada saat sudut keberapa derajat ya. Nah, alfa itu bisa didapat dari omega T ya. Omega itu adalah 2 pi
F, atau alfa itu omega T. Oke, nah ini bentuknya gelombangnya yang dihasilkan. Misalkan ini dari sini ke sini itu adalah harga puncak atau tekanan puncaknya, atau bisa kita sebut VM ya. Kalau VM itu dari 0 sini sampai atas itu misalkan di sini nilai 170. Maka 2 kali VM itu 340 dari minus 170 sampai positif 170. Di total adalah 240. Ini dinamakan dari 2 kali VM atau tegangan peak to peak atau puncak ke puncak. Nah, jadi kalau dari sini dari atas sampai ke titik 0 itu dinamakan tegangan maksimum. Tapi kalau dari puncak atas sampai ke lembahnya ini yang paling bawah ini dinamakan tegangan puncak ke puncak. Puncak atas dan puncak bawah. Nah, itu disebut VPP ya. Nah, kemudian di samping itu di dalam arus bolak-balik juga ada yang namanya tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata itu didapat dari mana? Ini dari pengujian, misalkan dari interval 1 sampai 12 dengan sudut 15 sampai 180 ya. Kemudian kita berikan nilai sin alfa ya, sin omega T-nya tadi, maka alfanya itu kita masukkan ke sini, kemudian akan ketemulah angka ini. Ini kita jumlahkan ya, ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data, maka ketemulah angka koefisien 0,636. Ini adalah harga koefisien untuk menentukan tegangan rata-rata. Didapat dari mana? Dari tegangan maksimum. Atau I rata-rata atau V rata-rata adalah 0,636 dikalikan V maksimum. Jadi ini koefisiennya. Atau bisa juga Pi per 2. Kemudian harga efektif. Nah, harga efektif itu sama, kita percobaannya juga seperti tadi ya. Kalau ini harga efektif sin kuadrat theta. Kalau tadi sin omega ya, kalau ini sin kuadrat theta. Kita uji coba sampai 12 kali percobaan dengan sudut yang berbeda, kemudian didapat nilainya, kemudian nilai tadi kita buat rata-rata ya, 6 dibagi 12, maka ketemulah ini akar 2 dari 6 per 12. Kalau di sini kuadrat ya, maka di sini perlu diakar, sehingga koefisien untuk harga efektif 0,707. Nah, ini koefisiennya dari tegangan maksimum. Nah, ini secara bersamaan, maka I efektif atau V efektif itu persamaannya dari sini. Sehingga didapatlah bahwa I maksimum adalah akar dari 1 per 2. Atau di sini bahwa tegangan efektif itu adalah V maksimum dibagi akar 2. Kalau arus efektif juga sama, I maksimum dibagi akar 2. Koefisiennya ketemu 0,707. Ini cara mengkonversi dari I maksimum. Nah, sehingga kalau dari beberapa jenis tegangan tadi, dari arus bolak-balik, dapat kita rumuskan seperti ini ya. Ini bentuk gelombang secara utuh ya. Yang namanya tegangan sesaat itu adalah tegangan di satu cuplikan aja. Misalkan ini Pi per 2 berarti di 90 derajat. Ini nilainya berapa gitu ya. Nah, makanya di sini ada sin alfa. Alfanya ini ada unsur T-nya, T keberapa gitu ya. Maka ketemulah tegangan saatnya. Jadi kalau ditanya berapa sih tegangan saat dari tegangan 170 volt ini, ya tergantung mau dilihat dari T keberapa. Nanti dimasukkan di sini, ketemulah nilainya. Yang jelas di sini harus diketahui dulu tegangan maksimumnya. Tegangan maksimum berapa? Misalkan diambil contoh ini, tegangan maksimumnya 170. Kemudian T-nya misalkan sin omega T atau alfa sudutnya ini 90 derajat misalkan ya. Ya pada saat 90 derajat ini berapa nilainya gitu. Kemudian yang berikutnya tegangan maksimum. Tegangan maksimum itu tegangan puncak ke puncak dibagi 2 ya. Nah ini dari atas ke bawah kalau dibagi 2 itu tegangan maksimum. Kemudian ya ini tegangan puncak ke puncak ya kebalikannya aja, VM kalikan 2. Kalau tegangan rata-rata ya VR
atau VR singkatannya ya, adalah koefisiennya 0,636 dikalikan V maksimum. Tegangan efektifnya, ya ini koefisiennya ya 0,707 kalikan tekanan maksimum. Jadi semua di sini hampir ada unsur tekanan maksimumnya. Jadi yang pertama Anda cari, mungkin bisa juga nanti tekanan maksimumnya harus dicari dulu untuk mencari tekanan-tekanan yang lain. Ini posisinya. Jadi tekanan maksimum itu di sini. Kemudian tegangan puncak ke puncak itu di sini, atas bawah. Kemudian tegangan efektif itu di sini ya. Ini efektif itu RMS ya, di atasnya ini, di atas ini. Kemudian V rata-rata itu di sini. V rata-rata itu bisa nanti adalah konversi dari tegangan AC menjadi DC. Jadi tegangan DC-nya itu nanti di sini. Kalau kita konversi jadi DC. Kalau efektif itu yang terbaca oleh alat ukur, misalkan multimeter itu tegangan efektif. Nah, ini contoh soal ya. Suatu tegangan harus bolak-balik apabila diketahui nilai tegangan efektifnya adalah 15 volt, tentukanlah tegangan rata-rata. Nah, tegangan rata-rata ini harus dicari. Dari mana? Oh, ini sudah diketahui tegangan efektif. Nah, dari tegangan efektif kita harus mencari dulu tegangan maksimum nanti ya. Jadi usahakan di pertama yang dicari itu adalah tegangan maksimum, baru nanti bisa mencari jenis-jenis tegangan yang lain. Kalau tegangan maksimum dapat dari persamaannya tadi, dapat semua parameter tegangan-tegangan yang lain di dalam arus bolak-balik. Ya, oke. Tegangan efektif itu adalah tegangan RMS ya, sama aja. Misalkan yang kedua, suatu tegangan listrik terdiri dari sumber tegangan yang punya nilai nah ini 30 volt itu begini VPP ya. Dihubungkan secara saya dengan resistansi ini. Tentukanlah tegangan efektif atau VRMS-nya ya. Dicari dulu adalah V maksimumnya. Tetap sama. Baru nanti bisa dicari semua. Itu ada 5 soal, nanti Anda kerjakan, kemudian Anda kumpulkan di Google Classroom. Ya, oke itu jadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA group ya, atau di grup Google Classroom. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.